alladzi atamma alaina an-ni'mah bidhuhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibis syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para masyayikh, para kiai, ruasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, syuriyatan au tanfidiyah, utamanya dari jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar, baik unsur suriah maupun tanfidiyah. Dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Denpasar Barat dan semua pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Denpasar Barat, termasuk lembaga dan badan otonom, pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Fatayat, Ibnu, IPPNU, semuanya yang saya muliakan, lebih khusus sahibil hajah wa sahibil makan wa makanan. Dalam hal ini jajaran pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Denpasar Barat wa alihi wa sahbihi ajmain. Para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari Muspika Kecamatan Denpasar Barat, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, atau yang mewakili klien dinas dan klien adat, klien ya, ganti E dengan A sedikit itu ya. Saya hanya ingin tes sampean masih konsentrasi apa enggak. Klien dinas dan klien adat, perbekal ya, Mencandeng Madura Pak Enggi, Pak Kelebun, Pak Lurah, yang dalam hal ini diwakili Ibu Sekretaris. Matur nuwun arahannya untuk warga Nahdlatul Ulama. Dan semuanya saya ikut MC tadi, tidak usah ngulang. Yang disebut MC saya ikut nyebut, hormati, takzimi, muliakan. Semuanya, takut ada yang luput tadi. Semua yang hadir mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua umatnya yang selalu mengikuti syariat beliau. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bertemu bersama dengan Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan malam ini, utamanya kepada para pengurus dan warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa kita bermaulid? Ketika datang bulan Rabiul Awal,
semangat umat Islam di seantero dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Diperingati dengan berbagai macam cara. Ada yang hanya kumpul di masjid, di musola, utamanya malam Rabiul Awal. Kalau di kampung itu sering disebut dengan cocokan. Napa maksud ini? Terus itu yang Jawi niku nggih. Cocokan niku nggih nepaki kelahirane Rasulullah di pasno tanggal 12 Rabiul Awal. Niku umum kempal teng masjid, kempal teng musola, berkumpul bersama-sama, kadang cuma membaca diba, membaca berjanji, ditutup dengan doa, bagi-bagi berkat, selesai. Itu di Bali masih ada gitu, masih ada gitu. Macam-macam itu dilakukan dalam keyakinan mereka semata-mata sebagai ekspresi rasa syukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Makanya macam-macam. Ada yang sampai nyembelih sapi, ada nggih? Ada. Harapannya sapi itu nanti bisa buat kendaraan menuju surga. Allahumma. Ada yang cuma nyembelih kambing. Ada? Enggak tahu saya malam ini nih sapi apa kambing. Alhamdulillah. Tapi kalau yang saya lihat di sana itu, kalau dari wajah-wajah itu kayaknya ayam itu. Enggak apa-apa, kambing itu juga bisa buat kendaraan ke surga. Yang penting yang naik enggak terlalu besar. Jadi kalau yang naik golongan kayak kita-kita yang di depan ini enggak cukup kambingnya ini. Dan yang Madura rempak degiannya. Tapi yang sebelah kanan itu ayam juga ini kayaknya. Enggak apa-apa, ayam itu bisa kita lepas biar lari ke surga. Tapi ternyata ayamnya setelah dicek yang banyak ayam potong. Nah kalau ayam potong itu jalannya lambat itu, beda dengan ayam kampung. Tapi masih lumayan. Yang pojok sana itu kelihatan sekali dari wajahnya. Kalau yang dikeluarkan untuk maulid telur. Ada yang telur? Ada yang telur? Enggak apa-apa. Kini kebayi gelindingan ke surga. Yang saya nggak muntah peleset telur masuk surga orang aja cecer. Ini kepleset tekan ndoke engko. Ndoke tok sing mlebu swarga. Wonge keri nang Bali iki. Tapi ono pisan sing luwih meneh. Wis telur sebab dua. Paham nggih? Telur tasik disigar. Akhirnya apa? Masih dipotong dua, nggak bisa gerak, nggak bisa jadi roda. Akesek candeng Madura. Tapi mboten napa-napa. Yang penting itu adalah ketulusan kita di dalam berupaya menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diukur kelawan kemampuan masing. Ya maksudnya nopo? Ya nek juragan wesi ngetokno telur, iya nemen. Paham maksudnya ki? Ya kalau beliaunya gelek yang sudah disebut itu. Nah, tak telur gini kan, sampai berjerebet nih. Paling ndak yakumu makomahu. Jadi bukan sapi tapi yang menempati sapi. Apanya? Ya harganya, ragate, manfaatnya. Ya niku para rawuh sedaya, ekspresi. Apakah ada dasarnya? Hanya sekedar ekspresi itu. Maka kita lihat surah Yunus ayat 58. Ini istinadnya dulu, saya sebelum cerita panjang maulid, dasarnya dulu. Surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini terjemah bebasnya. Katakan Muhammad,
Ini khitabnya kepada Rasulullah. Dengan fadl, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, dan kegembiraan itu lebih baik dari apapun yang mereka himpun dari kehidupan dunia ini. Khairum mimma yajma'un. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Adz-Dzurrul Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur. Beliau menyatakan, Al-Imam As-Suyuti menyatakan, wa akhraja Abu Saykhi an Ibni Abbas anna fadlallahi huwa al-ilmu wa anna rahmatahu huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas itu menafsiri fadl, karunia Allah, di antara penafsiran ulama adalah al-ilmu. Di samping ada yang menafsirkan ad-dinu, agama. Ada juga yang menafsirkan berbagai macam anugerah yang diterima oleh umat manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, ketika kita menerima rahmat, ketika kita menerima anugerah yang besar, kita dianjurkan bergembira. Dan rahmat itu apa yang dimaksudkan? Maka sandaran daripada pemaknaan rahmat dengan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yaitu dengan menafsirkan surah Yunus 58 dengan ayat 107 surah Al-Anbiya. Ini dulu untuk pengurus dulu, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Di situ artinya, dan tidaklah saya mengutus, jadi kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Ini nanti yang akan kita urai. Jadi ayat ini dijadikan penafsir terhadap kul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Berarti di sini ada tafsirul Quran bil Quran. Ini menempati posisi tertinggi dari qimatut tafsir bil maksur. Jadi tafsir bil maksur itu nilai tertingginya adalah tafsirul Quran bil Quran. Ternyata tidak sekedar itu. Di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Nasaiburi, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nas ma ana illa rahmatun muhdatun. Wahai semua manusia, kata Rasulullah, saya tidak lain kecuali rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semua. Maka di sini di samping tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil hadis. Urutan kedua dari tafsir bil maksur. Jadi memaknai rahmah dengan Nabi Muhammad itu adalah menafsirkan Yunus 58 dengan Anbiya, Al-Anbiya 107. Dan juga menafsirkan surah Yunus ayat 58 dengan hadis di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Kemudian itu penafsiran Nabi Muhammadnya. Artinya kita dianjurkan bergembira tatkala mendapatkan anugerah dari Allah dan mendapatkan rahmat. Sementara rahmat terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada riwayat yang menyatakan Nabi itu bergembira atau juga memperingati kelahirannya sendiri? Ada. Tapi jangan dicari model bergembira seperti
yang kita lakukan malam ini. Pakai endok-endokan itu. Tadi begitu mahallul qiyam habis sebelah kiri. Naik semuanya. Kanan masih aman. Ada banser dan yang cewek-cewek perempuan itu masih kuat malunya untuk naik ke situ. Saya tadi udah berpikir, biasanya kalau ndak banyak di sini ini kan salah satu keunikan di Bali itu kalau lagi maulid ada yang ndak umum. Apa yang ndak umum? Ada pohon pisang berbuah uang. Itu mau dicari di mana sulit itu. Termasuk pohon pisang berbuah telur. Lah ini kalau nggak maulid nggak ada ini. Nah biasanya kalau nggak banyak selesai pengajian kalau nggak direbut itu diwadai kardus dibawakan ke saya. Nggak biasanya begitu. Cuma tadi sudah diambil semua tak pikir tak melo kok lah tak melo. Udah mikir. Nggak aman-aman malam ini. Saya masih lama pulangnya. Nanti yang terakhir aja yang dibawain gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, riwayatnya di mana? Di dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala lamma su'ila an saumi yaumil itsnain qala fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Ketika Rasulullah ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin, maka Rasulullah menjawab, hari itu saya dilahirkan, hari itu saya menerima wahyu. Maka ini pertanda Rasulullah juga merayakan kelahirannya. Walaupun bentuknya apa? Dengan berpuasa. Bentuknya berpuasa. Nah, ada yang bilang, kenapa kita tidak puasa saja? Kalau kita mau merayakan kelahiran Rasulullah. Maka kita jawab, berpuasa salah satu bentuk varian memuliakan kelahiran Rasulullah, tapi anjurannya tidak hanya berpuasa. Apa saja yang di situ menunjukkan satu perbuatan baik. Contohnya ada infak, ada as-shadaqah, ada al-ihsan kepada orang lain, diisi dengan infak, diisi dengan sedekah, diisi dengan membagikan makanan, ada it'am, kemudian diisi dengan puasa, diisi dengan sholat. Itu bagian daripada ekspresi kegembiraan. Jadi bukan hanya berpuasa, puasa itu bagiannya. Kalau yang diperintah hanya berpuasa, maka ayatnya bukan wabidzalika falyafrahu, tapi wabidzalika falyasumu. Ternyata falyafrahu yang dilakukan Rasulullah berpuasa untuk memuliakan kelahirannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi yang paling penting bagi kita di dalam memperingati kelahiran Rasulullah itu tadi dikatakan ekspresi kecintaan, betul, idharun lil farah was surur, atau menunjukkan syukur kepada Allah atas anugerah besar yaitu lahirnya Rasulullah. Karena semakin kita banyak bersyukur, maka anugerah dan rahmat akan semakin banyak diberikan oleh Allah. Allahumma. Jadi sekedar syukur. Yang tidak kalah pentingnya, momentum peringatan Maulid Nabi ini dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk menambah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena cinta pada Rasulullah itu akan memberikan fadilah yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang terpenting, yang diharap-harapkan, cinta itulah yang menjadikan kita bisa dipertemukan, dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Manusia
dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, cinta Nabi napa mboten? Kok ndak begitu kompak? Cinta Nabi apa enggak? Cinta apa cinta? Cinta. Buktinya bermaulid. Bermaulid karena cinta. Bukti cinta dengan bermaulid. Ya, ini bagian, tapi bukan yang paling dekat dalam pembuktian. Cinta kepada Nabi, bermaulid, bersolawat, itu bagian daripada ekspresi kecintaan pada Rasulullah. Tapi cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah, pembuktiannya adalah al-mutaba'ah, al-ittiba', al-iqtida', al-qudwah, wal-uswah, wat-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembuktian terkuat menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah adalah ikut, nyuntuh, berteladan, niroh, nuro, mengidolakan, nyetel tengka gulina abe cocok kaki sarang Gusti Kanjeng Nabi, menjadikan Rasulullah sebagai role model, dijadikan sebagai panutan. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan? Makanya para ulama menyebutkan cinta pada Rasulullah ekspresinya tidak boleh emosional, tapi cinta pada Rasulullah ekspresinya harus rasional. Makanya kita bermaulid. Kenapa? Karena cinta pada Rasulullah bukan cinta kepada sosok yang secara fisik ada, hadir, dapat kita temukan di depan, di samping, di kiri, di kanan, di sekitar kita. Bukan. Cintanya anak pada orang tua, ekspresinya emosional. Ketika lama tidak ketemu, begitu ketemu berpelukan, dibelai, dan diekspresikan dengan kasih sayang. Cintanya suami dengan istri, ekspresinya sangat emosional, tidak perlu rasional. Paham? Paham? Kalau cintanya ke istri jangan banyak-banyak dirasionalkan, cukup emosionalnya aja. Maaf bit tak ketemu, gelu kening, kening, siom kening, kecup kening, yateng kening, pun tersakiti bit. Nah itu emosional, tidak apa-apa, jangan terlalu rasional. Nek terlalu rasional masih dipikir macam-macam ruwet tak pak depak ini. Tapi cinta pada Rasulullah tidak bisa ekspresi emosional. Mau dipeluk bisa, bisa. Mau dicium bisa. Maka cintanya tidak bisa emosional, tapi harus rasional. Maksudnya rasional bagaimana? Mau cinta pada Rasulullah, kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal pada Rasulullah, maka akan bangga pada Rasulullah. Kalau sudah bangga kepada Rasulullah, maka akan menjadikan Rasulullah sebagai idola. Kalau Rasulullah sudah jadi idola, akan ada keterikatan batin dengan Rasulullah. Kalau sudah ada keterikatan batin, maka kita akan berusaha mencocoki seluruh tingkah laku kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang disebut dengan al-iqtida. Tapi sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, iqtida kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, at-ta'assi bi Rasulillah tidak cukup bermodal semangat, tapi harus bermodal ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Terus panjenengan niku kepingin derek Rasulullah mboten cekap, modalnya namung semangat. Semangat sing menggebu-gebu, ya wis aku sing penting melok Rasulullah. Mboten cekap. Tapi kedah bermodal ilmu, kudu amudal ilmu panjenengan. Tak bisa amudal semangat. Kenapa harus begitu? Ada dua problem besar yang kita hadapi di dalam ittiba pada Rasulullah. Pertama adalah problem waktu, yang kedua problem tempat. Kita ini ditinggal Rasulullah sudah hampir 1,5 abad. Loh, 1,5 tahun, Pak. 1,5 abad. Pon para 1.500 tahun. Artinya apa? Apa yang ada pada masa Rasulullah, yang terbiasa pada masa Rasulullah, bisa jadi sekarang sudah tidak umum. Dan apa yang ada hari ini bisa jadi tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi terpisah dengan waktu dan terpisah dengan jarak. Jarak kita dengan Rasulullah kurang lebih 8 sampai 10 ribu. Ya kalau mau dicek bisa sekarang pakai Google Map. Dari Bali ke Madinah ketemu berapa? Coba dicek di Google Map. Nggak tahu itu naik apa Google Map itu ngeceknya itu. Maksudnya daratnya. Ya jamnya berapa nggak ketemu. Tapi kalau kiloannya muncul. Coba dari sini ke Mekah, dari sini ke Madinah, bisa nggak dicek? Bisa. Paling antara 8.000 lah sampai 10.000. Saya nggak pernah ngecek. Coba dicek. Ada itu muncul di Google Map itu. Cuma kan tidak ada yang naik darat dari sini ke sana. Ya kalau ingin naik darat karena ikut sama dengan Nabi ya cari onta, cari kuda, paling 10 tahun baru nyampe. Allahumma shalli ala Muhammad. Permintaan sebelum doa Kak Dinto. Oke, siap. Jadi itu iktidaknya, paham? Karena problem tempat, ada yang umum di sana tidak umum di sini, ada yang terbiasa di sana tidak terbiasa di sini. Maka memahami ini harus dengan ilmu. Dari mana ilmu kita dapat? Kita harus belajar pada ahli ilmu, pada ulama yang sanad keilmuannya itu terjamin, pandangan-pandangannya argumentatif, didasarkan pada dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Paham? Paham? Apa tujuannya? Biar tidak salah paham. Maksudnya salah paham bagaimana? Maunya ikut Rasulullah, tapi yang kita lakukan malah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Kadang-kadang mau ikut Nabi itu kita dihadapkan pada dua hal. Pada persoalan kemasan, pada persoalan isi. Kalau ketemu antara kemasan dengan isi, selesai, ikutilah apa adanya. Tapi problem kedua, ketemu kemasan tidak ketemu isi, ketemu isi tidak ketemu kemasan. Kalau itu yang kita hadapi, maka yang kita jaga adalah isi, bukan kemasan. Paham? Maksudnya ketemu isi itu apa? Ketemu bentuk tapi tidak ketemu substansi. Ketemu substansi tapi tidak ketemu bentuk. Maka kalau itu yang diikuti bentuknya, formatnya, modelnya, apa substansinya? Isinya apa wadahnya? Wadahnya apa isinya? Isinya. Nah Gus Dur itu sering guyonan begitu. Orang NU itu jangan suka terjebak hanya dengan persoalan warnanya kutang. Tapi yang paling penting isinya kutang. Kalau warnanya ada renda-rendanya menarik tapi isinya itu ya kelpes dan yang mutur itu tidak menarik itu gitu. Ya maksudnya isinya itu yang bukan yang sip gitu maksudnya. Ya sipnya ajaran maksudnya begitu. Nah kalau orang guyonan ya begini, kalau ada apa namanya, ada minuman, di situ minumannya adalah susu cap kurma, selesai, atau susu cap onta, selesai. Artinya susu isinya luarnya onta. Nah sekarang ada minuman
Yang satu itu adalah anggur khomer, cap unta. Paham ya? Anggur khomer cap unta. Yang satu itu madu cap anjing. Itu yang dipilih yang mana? Madu yang capnya anjing. Ya, madu cap kucing lah gitu lah. Ada madu cap anjing atau ada madu cap ular gitulah anak. Ada madu capnya ular, ada khomer capnya unta. Itu kan tidak ketemu antara kemasan dengan isi. Maka yang dipilih yang mana? Ya. Kalau susu cap unta selesai tadi. Berarti madu cap ular. Walaupun di botolnya itu gambarnya ular, tapi yang penting isinya madu. Yang sebelahnya di botolnya gambarnya unta, tapi isinya bir. Maka yang dipilih apa? Madu cap ular. Kalau ketemu begitu. Tapi yang sana jawab, ya madu cap unta. Iyalah, kalau itu tidak usah ditanya gitu loh. Bukan itu pertanyaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, contoh begini Bapak Ibu. Contoh. Ini contoh kecil yang kadang-kadang orang suka mempermasalahkan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwa sahabat Ja'far itu wafat di peperangan. Akhirnya Rasulullah bersabda pada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum." Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, mereka sedang berkabung, ada kesulitan begitu. Nah, karena begitu para sahabat itu yang mau takziah buat makanan, dibawa ke ke keluarganya sahabat Ja'far. Akhirnya ada yang baca hadis itu, terus bilang begini, ternyata pada masa Nabi orang takziah itu bawa makanan. Dan sekarang di Denpasar Barat kalau ada orang meninggal yang takziah kok dikasih makan. Berarti ini salah besar ini. Kiainya salah ini. Ustadznya keliru. Yang bikin tradisi tidak tepat. Yang benar di zaman Nabi kalau ada orang meninggal yang takziah bawa apa? Bawa makanan, bawa nasi, bawa roti, bawa kue gitu. Pada masa Nabi. Nah, saya tanya, kalau sekarang di Denpasar Barat ini ketika ada orang meninggal yang takziah itu bawa nasi apa bawa beras? Bawa nasi apa bawa beras? Ya, ada yang tidak bawa beras tapi bawa apa? Oh, itu lebih baik lagi itu. Kalau perlu tidak usah bawa amplop, cukup ditempeli kuiris di situ. Taruh di pintu. Keluarkan HP, itu takziah virtual namanya. Nah, sekarang begini, yang hari ini mau kita kerjakan dan kita semangat ikut Rasulullah, apa bawa beras apa bawa nasi untuk takziah? Bawa nasi apa bawa beras? Loh, apakah zaman Rasulullah bawa beras? Tidak, zaman Rasulullah bawa apa? Bawa nasi, bawa jajan, bawa kue. Nah, kalau sampean takziah bawa nasi kan ketemu format, ketemu bentuk, tapi nanti tidak akan ketemu isi. Tapi kalau sampean bawa beras tidak ketemu bentuk, tapi nanti ketemu isi. Berarti yang dijaga apanya? Nah, sekarang begini, di saat sekarang kalau yang meninggal itu seorang tokoh, ustadz atau tokoh adat, tokoh agama, yang takziah orang berapa? Banyak. Yang takziah banyak? Banyak. Baik, karena yang takziah banyak, saya tanya, kalau semuanya bawa nasi, yang takziah kan banyak, bawa nasi, kira-kira jadinya bagaimana? Jadinya bagaimana? Mubazir. Nasinya apa? Basi. Ngapunten, Pak Yan, kalau di saudara-saudara kita yang dari umat Hindu, kalau takziah biasanya gimana? Bawa apa? Bawa juga. Bawa apa? Roti,
gula, kopi gitu. Pada Pak. Sama. Nah, akhirnya kan udah saya ngucap. Kok ini nggak bawa nasi? Sekarang problemnya kalau sampean semua bawa nasi, apalagi sampai 1000, bucok nasi. Itu bukan membantu, bikin kerjaan. Padahal kita disuruh bawa makanan itu untuk membantu. Nah, sekarang yang lebih tepat membantu itu bawa apa? Bawa bahan. Lebih baik lagi bawa uang. Nggak apa-apa, nggak berat-berat bawa uang. Makai teng-teng bunyak tapi nyiur. 10 biki berapa? Tahu sare bere, tapi amplop esena 10 juta. Bagus itu. Sangat diterima kalau takziah begitu itu. Alhamdulillah. Nah, artinya itulah ikut Nabi. Jadi ikut Nabi itu jangan dipaksa, harus persis, Pak. Karena bisa jadi ketika kita persis malah tidak ketemu dengan tujuannya. Kalau misalkan persis tapi ketemu, tidak apa-apa. Tapi ketika tidak ketemu, kan kita dihadapkan dua pilihan. Ikut substansi perintah, tidak ketemu bentuk daripada yang dikerjakan Nabi, tapi ikut persis seperti yang dikerjakan, tidak ikut sama tujuan daripada perintah pekerjaan itu. Maka ketika terjadi begitu, yang dipilih apanya? Isinya. Ini bagaimana kita menerjemahkan perintah Rasulullah dalam hal-hal yang kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah berkendara. Maka jelas dalam beberapa kitab-kitab usul itu disebutkan kalau Rasulullah makan dengan makanan yang dihasilkan dari produk pertanian yang ada di situ di sekitarnya. Apa yang dimakan Rasulullah? Kurma. Yang dimakan Rasulullah roti dari gandum, tapi bentuknya roti, itu yang sering dimakan. Makanya ketika ketemu dengan riwayat kalau Rasulullah itu makan dengan 3 jari, itu dipahami yang dimakan adalah kurma, yang dimakan adalah buah, yang dimakan adalah roti. Karena memang tidak makan nasi lah. Saya ini kan mau coba ini. Ini coba, Pak. Coba ini contoh pas. Ini saya makan anggur. Ini. Berapa jari saya? Berapa jari saya? Ini maaf ya, contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya makan dengan 3 jari. Ini contoh, bisa saya. Niat ikut Rasulullah. Nah, Ustadz Farid yang dimakan besok rawon. Yang dimakan apa? Rawon. Yang dimakan soto. Bisa enggak dengan 3 jari? Kalau kita maksa dengan 3 jari, alang ngoi Pak, tak kening aja. Maka bagaimana ikut Rasulullah? Tetap Pak, boleh 3 jari. 3 jari tapi pakai alat. 3 jarinya memegang sendok. Sendoknya ngambil di situ. Berarti irisan sudah tidak sama. Kenapa? Karena perbedaan dari apa yang kita makan. Jadi jangan plek-plekan gitu. Ini kok terkait dengan itu. Bagaimana cara Rasulullah berpakaian? Rasulullah pakai gamis, pakai sirwal. Mohon maaf kalau ada kelihatan ini sirwal ini. Nah, ini di dalam gamis saya ini ada sirwal ya. Di dalam saya mencandreng Madura pas ekoca celana bidaya. Lebih panjang daripada selebar. Celana, kalau selebar itu kan sampai di sini. Celana yang sampai ke bawah, ngapunten, ini tak contohkan. Nah, ini di dalamnya ini ada namanya apa? Sirwal. Itu pakaian Rasulullah. Terus di luarnya ada gamis. Ini gamisnya. Ini gamisnya. Ini yang saya pakai ini. Terus ada imamah, ada serban. Tapi biasanya serbannya diudengkan gitu. Kalau pakai kopiahnya nanti putih. Nah, lalu bagaimana cara kita ikut berpakaian seperti Rasulullah? Kalau mau sama silahkan, tapi harus cocok posisinya, cocok momentumnya, munasabahnya. Mau khutbah, mau pengajian, mau acara ngaji, mau taklim, silahkan pakai jubah. Tapi kalau sampean manjat pohon kelapa, Pak, jangan pakai jubah. Apalagi di luar pakai jubah, di dalam tidak pakai celana. Itu masalah sama yang melihat itu. Karena niatnya ikut Rasulullah, tidak begitu.
apalagi kerja di sawah dan lain sebagainya. Maka ikuti kalau momentumnya udah cocok. Tapi kalau tidak pas jangan dipaksakan. Paham? Paham? Nah, saya sekarang pakai jubah ya karena momentumnya bisa enak gitu. Sudah saya contohkan. Cuma begini, yang paling penting bukan itu. Bagi yang sudah pakai jubah, niat ikut Rasulullah, jangan merasa paling nyunah. Paham? Dia sudah merasa soleh hanya dengan jubah, nggak begitu. Niat ikut Rasulullah pakai jubah dapat pahala. Dapat pahala karena niat iktidak. Memang Rasulullah pakai itu. Tapi jangan merasa paling nyunah. Kemudian nganggap yang pakai batik seperti beliau nggak ada nyunah-nyunahnya. Padahal beliau yang pakai batik ini juga niat ikut Rasulullah. Kemudian ada yang tanya, ikut Rasulullah lewat Hongkong kalau pakai batik. Memangnya ada riwayat yang mengatakan Rasulullah pakai batik? Maka kalau di NU itu ada etika cara jawabnya. Bagaimana cara jawabnya kalau ditanya, memangnya ada hadisnya? Kita jawab begini, sepanjang yang saya tahu, saya belum menemukan. Jangan bilang tidak ada, Pak. Takutnya ada, cuma kita belum tahu. Riwayatnya belum nyampe ke kita misalnya. Jadi cukup dijawab, sepanjang yang saya tahu, saya belum menemukan. Lalu ikut Rasulullah dari mana? Yang pakai batik tetap niat ikut Rasulullah, yang senang memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada di lingkungan dan di sekitarnya. Kita ini sekarang ada di Bali. Bali bagian dari Indonesia. Indonesia itu yang sangat terkenal dengan baju apanya? Batiknya. Itu adalah pakaian Nusantara. Termasuk di Bali, batiknya bagus-bagus. Maka yang pakai batik tetap niat ikut Rasulullah. Ikut dari mana? Ikut dari semangat Rasulullah memakai pakaian yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun tidak harus ketemu bentuknya persisnya. Kenapa? Karena ada di satu waktu dan di satu zaman yang berbeda dengan waktu kita dan dengan zaman kita. Prinsip yang dijaga dalam berpakaian itu satu, menutup aurat. Yang kedua, dengan kain yang tidak menampakkan warna kulit dan tidak menunjukkan bentuk tubuh. Jadi ada ibu-ibu namanya kasiyat ariyat. Apa itu kasiyat ariyat? Dia berbaju tapi telanjang. Paham Bu? Kalau malam ini nggak ada. Malam ini nggak ada, nggak tahu besok. Jadi kasiyat ariyat itu berbaju tapi telanjang. Maksudnya apa? Dia ada kain penutupnya, tapi bentuk-bentuknya persis kayak orang tidak pakai pakaian apa-apa. Artinya semolohe dan melentuknya itu ada. Makanya ditanya, bagaimana yang memakai pakaian begitu? Auratnya sudah ditutup, tapi melenyennya itu yang bikin haram. Paham ya? Pakaian ketat sehingga bentuk tubuh kelihatan persis, bukan hanya bentuknya, birik turin badan. Nah, kalau itu tidak boleh. Maka standarnya apa? Standarnya adalah dengan kain yang tidak menampakkan warna kulit dan tidak menunjukkan bentuk tubuh. Itu prinsip. Bagaimana Rasulullah berkendara? Rasulullah berkendara dengan kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Apa yang ditemukan? Unta. Betul, suatu saat naik buraq pada saat Isra. Naik onta, naik kuda, naik khimar, itu yang ada. Hari ini kalau kita mau ikut Rasulullah, apakah harus itu? Tidak. Berarti sekarang panjenengan naik mobil niat ittiba Rasulullah, berkendara dengan kendaraan yang umum saat ini. Kalau sampean ngotot pakai unta, bosoro sampean. Apalagi saya bawa mobil aja tadi macet 6 jam, tidak bisa masuk ke kapal karena di pelabuhan ada antri. Ini total saya dari Jember kalau mau dihitung 14 jam ke sini. Sama dengan ke Jakarta. Itu naik mobil. Kalau saya naik onta, nunggu 2 minggu sudah, Pak. Habis semuanya. Nah, apakah saya naik mobil tidak ikut Rasulullah? Kan tidak, ikut Rasulullah. Dari mana jalurnya? Ikut memakai kendaraan yang ditemukan.
Nah, ini caranya. Saya kasih contoh satu lagi sebelum masuk Maulid. Misalkan begini. Gus Farid ini sebagai ketua LD PWNU Denpasar, secara organisatoris strukturnya koordinasinya dengan kita. Saya yang diberi amanah sebagai ketua LD PBNU, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya pergi dengan Gus Farid. Dengan Gus Farid itu dari Denpasar pergi ke Lombok. Atau ke ini aja, pergi ke Gilimano. Lombok belum tahu saya urut-urutannya. Pergi ke mana? Ke Gilimano. Saya berangkat dengan Gus Farid itu jam 10 pagi. Akhirnya begitu nyampe di lepas Tabanan itu sebelum negara, sudah masuk pada waktu duhur. Maka saya sholat setelah Tabanan. Kemudian saya lanjut begitu ngelewati negara, masuk waktu asar. Maka sholatnya asar di negara. Nah, momen berikutnya Gus Farid pergi ke Gilimano itu tanpa saya, dan ia ingin menjaga kebersamaan dengan saya, ingin ikut persis sebagaimana rute perjalanan yang dilakukan dengan saya. Tapi jam berangkatnya kebetulan molor. Gus Farid itu berangkat jam setengah 12. Begitu nyampe di kota Denpasar perbatasan ini sudah masuk waktu zuhur. Nyampe ke Tabanan diperkirakan jam 2 atau setengah 3. Insya Allah masih nutut tapi udah mepet. Yang dikatakan Gus Farid ikut saya itu sholatnya tetap di Tabanan, karena waktu dengan saya sholat di Tabanan. Apakah sholat di Denpasar? Di mana? Coba dipikir. Sholatnya di artinya tidak ada petunjuk keistimewaan kenapa saya sholat di Tabanan dan saya sholat asar di negara. Yang ditangkap momentumnya, ketika nyampe Tabanan itu awal waktu, ketika nyampe negara awal waktu asar. Maka yang dijaga Gus Farid bukan nama tempatnya, tapi awal waktunya di mana. Berarti ini kan sudah tidak sama dengan bentuk untuk ikut saya. Dapat dipahami ini Pak? Bisa paham ya? Berarti yang dijaga bukan waktunya, bukan tempatnya, tapi awal waktu. Di mana Gus Farid awal waktu, maka disitulah berhenti untuk sholat. Jangan memaksa nunggu saya sholat ada di situ. Memaksa nunggu nyampe ke Tabanan baru mau sholat duhur, padahal resikonya sudah mau kehabisan waktu duhur. Itu ikut Rasulullah. Intinya apa? Ikut Rasulullah itu tidak cukup Pak, bermodal semangat, tapi harus modal ilmu. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari sekedar hal yang bersifat tasyri', yang diikuti adalah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi julukan Nabiur Rahmah, dan kita memperingati Maulid itu memperingati karena anugerah besar dari Allah dilahirkannya Rasulullah sebagai pembawa rahmat. Maka sekarang kita ikut Rasulullah, caranya bagaimana? Kita ikut Rasulullah, kita jaga akhlaknya untuk ikut menjadi penebar rahmat bagi sekalian alam. Ikut menjadi penebar kasih sayang bagi sekalian alam. Rasulullah itu dikenal dengan Nabiur Rahmahnya, Nabi yang dikenal dengan kasih sayangnya. Kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang kepada semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, sampai kepada binatang. Maka kalau ikut Nabi, biar kita semua ikut menjadi penebar rahmat, karena menebarkan rahmat dan kasih sayang itu adalah kunci bagaimana kita banyak mendapat rahmat. Allahumma, semua manusia butuh terhadap rahmatnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua manusia butuh rahmatnya Allah, karena rahmat dan kebahagiaan itu adalah gandengannya, sama dengan gula dan manisnya, sama dengan garam dan asinnya. Siapapun yang dapat rahmat pasti dia hidupnya bahagia. Lalu bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Caranya perbanyaklah menebarkan rahmat. Paham? Apa rahmat itu? Muncandeng majure gembanga niseran.
Paham? Napa Bu? Niseran atau kasih sayang. Kepada siapa? Ada kasih sayang secara khusus, ada kasih sayang secara umum. Kasih sayang secara khusus karena ada ikatan. Contoh, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudaranya. Ini kasih sayang khusus. Bagaimana kasih sayang khusus? Rahmat itu diartikan begini. Kondisi kejiwaan ketika melihat ketidakberdayaan, muncul semangat ingin memberdayakan. Jadi kalau suami melihat di dalam istri ada kelemahan, ada semangat bagaimana menutupi kelemahan. Istri juga demikian. Karena masing-masing di samping punya kelebihan, punya kekurangan, maka jadikan kelebihan yang satu sebagai penutup terhadap kekurangan yang lain. Dalam satu pemerintahan di desa ada kepala desa, ada sekretaris, ada kepala bagian dan lain sebagainya. Ada kaur ya kalau di desa ya, kelurahan ada kaur. Itu kan masing-masing potensinya beda. Ada yang punya kemampuan ini, tidak punya kemampuan ini. Ada yang punya kekuatan ini, tidak punya kekuatan ini. Caranya bagaimana? Jadikan kekuatan yang satu sebagai penopang terhadap kelemahan yang lain. Dan itu belum tentu Pak. Kelebihannya selalu ada pada kepala desa. Maka Pak Perbekal itu dengan sekretaris itu saling mengisi. Tapi apa maksudnya? Sama dengan suami istri, tapi dalam konteks tugas. Kelebihan yang satu dijadikan sebagai penutup terhadap kekurangan yang lain. Makanya yang laki mau nadi rahmat dharma, mau ngetelak bini nah, penisaran. Dharma mau nisaran, ialah terima badan. Kalau yang diberi oleh Allah itu terima apa adanya. Kalau dikasih istri yang kebetulan gemuk, tetap alhamdulillah. Syukur kula Gusti teng panjenengan diparingi bojo lemu nih, gak karu-karuan sampai gak ono pojok iblas. Lho piye carane kok syukur? Ya, nek ono tipise kasur gak pati krasa. Nikmat. Mun kasur tepes tak gresah. Kenapa? Karena kita bersyukur. Itu dengan sikap apa? Rahmat. Kalau istrinya kurus sampai lebih kuru ambek triplek, tetap bersyukur. Alhamdulillah bini abdina cek kepaan Gusti. Ada remah mun bedesa kayak geringa ngate tak pati bedek. Mau numpak sepeda motor serak kasok. Gusti matur nuwun sangat bojo kula cek guru nih ono loro-loro nih nggih kula nggawa ning gotonge gak pati abot. Seneng Pak. Ngatelak bini nae lo ngapese asokor. Ya Allah matur nuwun Gusti jenengan paringi kula bojo sing irunge pesek. Lha mergo apa? Nek irunge bangir iku tulang, nek dimbung atos. Tapi nek irunge pesek iku daging, nek dimbung lembut. Ternyata dalam kepesekan ada kelembutan. Syukur. Krana rahmat. Biasane wong nek irunge pesek umure dawa. Kok ngono? Iya, nek ambekan ngirit. Jadi Pak Kun keluar senang tak pegel kasih bini. Itu rahmat. Jadi pemimpin rahmat kepada rakyatnya. Apa maksudnya? Ngerti apa yang jadi kebutuhannya. Seluruh kebijakannya tidak lain kecuali membawa kemaslahatan kepada rakyatnya. Jadi pemimpin yang rahmat kepada umatnya. Ini syarat. Karena jadi pemimpin, jadi ulama syaratnya adalah ayyanzural ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata rahmat, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang, dia tidak akan pernah memaksa umatnya, rakyatnya melakukan hal yang tidak dimampu, dan program yang akan diberikan bukan hanya dapat dinikmati oleh pimpinannya saja, tapi kemaslahatan dan kemanfaatan dirasakan oleh seluruh umatnya. Itu rahmat. Dalam hubungan khusus. Dalam hubungan umum bagaimana? Ternyata disebut begini. Ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang mampu menebar kasih sayang, orang-orang yang banyak berbelas kasihan, dia akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Maka caranya bagaimana? Rahmatilah, sayangilah penduduk bumi, maka engkau akan disayang oleh penduduk langit. Mohon izin ini Pak Sekda. Jadi di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab itu disebut man ini isim mausul. Mausulnya mustarok. Ini untuk teman-teman saya
utamanya dari NU yang pas ada di Bali. Man ini mustarak. Apa yang masuk di man? Laki-laki, perempuan. Kalau perlu misalkan ada apa antara laki-laki dan perempuan, ya, yaitu bukan bencong, bentuk. Kalau bencong itu laki-laki tapi bersifat perempuan. Ini bentuk. Kalau ada khunsa, ya khunsa misalnya. Terus siapa lagi? 1 orang masuk, 2 orang masuk, 3 orang masuk. Bahkan man itu tidak hanya dipakai oleh yang berakal, juga bisa dipakai oleh yang tidak berakal. Wa minhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala arba dalam Al-Qur'an. Berarti artinya apa? Rahmatilah penduduk bumi. Kalau bicara penduduk bumi, pertama manusia, yang kedua binatang, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Kita harus merahmati semuanya. Ini ada kesalehan sosial. Kepada siapa? Sesama manusia. Bicara merahmati, berkasih sayang kepada semua manusia, maka ada padanannya dalam perintah yang lain, afsus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Tebarkan kedamaian dan ketentraman kepada siapapun, baik orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Kalau kenal kita jelas tahu jenis kelaminnya, alamatnya, dari mana, keyakinannya, agamanya, pahamnya, adatnya, istiadatnya. Tapi kalau sudah tidak kenal, mungkin yang kita lihat adalah ini laki, ini perempuan. Tapi kan kita tidak tahu dia dari mana. Kita tidak tahu dia namanya siapa. Kita tidak tahu dia dari golongan apa. Kita juga tidak tahu dia keyakinan dan agamanya apa. Kita juga tidak perlu tahu dia adat dan istiadatnya seperti apa. Kalau perlu kita juga tidak tahu dia kebangsaannya apa. Tapi selama makhluk Allah yang bernama manusia, maka itu wajib kita berikan kasih sayang kepada mereka. Maka itulah makna rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan rahmatan lil muslimin. Maka hargailah, hormatilah. Ini hormat umum kepada sesama makhluk Allah yang bernama manusia. Walaupun nanti secara khusus ada perbedaan dari sisi memperlakukan. Contoh, kalau sakit dijenguk siapapun itu. Tapi kalau meninggal dia punya hak 4 bagi kita. Kalau sesama muslim, apa haknya? Haknya apa? Dimandikan, terus disolati, terus dimandikan, dikafani dulu, disolati, terus dikubur. Nah, kalau beda keyakinan, beda agama, bagaimana caranya? Sesuaikan dengan keyakinannya. Sesuaikan dengan bagaimana paham dan agamanya. Tetapi dia juga punya hak untuk kita berbuat baik kepada keluarganya. Makanya kadang-kadang ada orang tanya, bagaimana hukumnya untuk takziah kepada yang berbeda paham, berbeda agama? Loh, gak apa-apa. Wong kita takziahnya untuk memberikan hiburan atau memberikan spirit kepada keluarga yang meninggal di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pemaknaan dari man itu. Jadi tidak ada halangan untuk kita berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat agama dan keyakinan. Dan kita diwajibkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang. Apa keharusan kita? Kalau kita lihat saudara kita lagi butuh dan kita punya kemampuan, maka kita penuhi kebutuhannya. Kalau kita lihat saudara kita tidak ada yang mau dimakan, sementara kita punya, maka kita wajib untuk memberi makan. Kepada siapa? Tanpa membedakan siapapun dirinya. Kehormatannya dijaga, kewibawaannya dijaga. Karena mereka semuanya makhluk Allah yang bernama manusia. Ternyata dalam Islam yang diajarkan Rasulullah bukan hanya rahmat kepada manusia. Karena wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, memang taglibu al-uqala al-aqilin itu iya. Mengutamakan masuk di situ karena menggunakan alamin ini diilhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Tapi bukan jamak mudzakkar salim karena dari alam alamin namanya mulhaq. Tapi saya tidak bahas itu. Memang ada taglibul uqala.
mengutamakan yang berakal, tapi ternyata menebarkan rahmat bukan hanya itu. Jangankan manusia, kepada binatang pun kita harus rahmat. Kepada binatang kita harus rahmat. Binatang apa? Binatang apapun. Coba Bapak Ibu ingat, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing, tidak memberi makan, dikurung di rumahnya. Bukan dia tidak ibadah, tapi sebaliknya ada perempuan masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Paham? Memberi minum anjing. Padahal dia dalam ceritanya itu adalah perempuan yang baghiyah. Ya kalau bahasa agak halus sekarang itu PSK. Penjajah seks komersial itu kan masih halus kan ya. Yang kurang halus ya kan ada sendiri itu bahasanya. Ya itulah. Saya tidak mau mengatakan itu gitu. Loh, artinya secara sosial memang dianggap dalam tanda petik gitu loh. Agak pandangan kurang bagus. Tapi ternyata gara-gara dia memberi minum anjing, dia diberi anugerah masuk surga. Walaupun jangan ditiru. Nanti saya akan berprofesi gini dulu, tak cari anjing haus, nanti insya Allah masuk surga. Enggak begitu konteksnya. Kenapa? Karena gara-gara memberi minum anjing itu kan dia tidak dapat tempat, tidak dapat gelas. Jadi akhirnya sepatu yang haknya tinggi itu dibuka. Lah di situ kan ada jegongan ya. Itu ngambil air dengan sepatunya itu dia ngasih minum anjing. Setelah itu dia nggak jadi datang ke tempat dinasnya. Dia berhenti setelah itu. Akhirnya dia masuk surga juga dari kasih sayangnya kepada binatang. Makanya jenengan itu. Nah kadang-kadang ada kan cara pandang yang itu bukan semata-mata persoalan fikih, tapi persoalan bawaan psikologi. Kan beda yang Madura. Orang yang Madura be. Yang Madura patakok ke pate, beda. Mun lebot pas ke buru takok ya. Ya itu kan psikologi. Padahal gak sebegitunya begitu. Gak sebegitunya. Maka kita itu di dalam memberikan panduan, ya saya sekedar cerita, di bulan Ramadan kemarin ini kan dan sudah 3 tahun kita lembaga dakwah PBNU itu ngirim dai itu untuk ke beberapa negara di luar negeri, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea Selatan. Jadi ada banyak yang kita kirim ke luar negeri. Lah, yang dikirim ke sana itu ketemu dengan buru-buru migran. Kita beri materi tentang fikih aqliyat. Apa fikih aqliyat? Pandangan-pandangan fikih yang harus dipedomani, dijaga ketika kita umat Islam di satu tempat berada pada posisi minoritas. Nah akhirnya bagaimana? Kan kita dihadapkan ada perempuan yang kemudian bekerja, majikannya itu orang Korea, majikannya adalah orang Hong Kong, sementara majikannya meminta kepada yang bekerja untuk tiap hari masak babi. Paham ya? Tiap hari untuk masak babi. Nah terus kemudian ada juga yang tiap hari di rumahnya harus berkumpul dengan anjing. Maka itulah yang diberikan panduan fikih aqliyat. Bagaimana cara toharohnya dari pandangan lintas mazhab. Sehingga di dalam mazhab Maliki misalkan yang tidak dikenal ada yang namanya najis mughalladhah, yang tidak dikenal dengan istilah begitu, karena Imam Malik itu mengartikan begini. Hadis yang mengatakan idza walagal qalbu ina ahadikum falyughsilhu sab'a marratin ihdahunna biturabin. Kalau anjing menjilat salah satu wadah di antara kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan pakai debu. Itu dipahami bukan karena najis oleh Imam Malik, dipahami karena perintah itu sifatnya ta'abbudi. Karena kalau najis cara menghilangkannya yang penting najisnya hilang. Ini kok sampai 7 kali. Tetapi yang disucikan dengan cara seperti itu jelas walaghah al-ina. Jadi anjing itu menjilat wadah, bukan pada fisik anjingnya. Berarti kalau menurut pendapat madhab Malik, kalau hanya tersentuh dengan fisik anjingnya, itu hukumnya tidak najis. Karena yang harus disuci 7 kali itu adalah wadah wadah yang terkena jilatan. Kalau menurut madhab Syafi'i itu dipahami najis, tetapi perpindahan najis terjadi kalau salah satunya basah, tangannya basah, anjingnya kering, pindah. Atau anjingnya basah, tangannya kering, pindah. Itu di madhab
Syafi'i. Tapi mazhab Malik nggak begitu. Total anjing itu tidak najis. Yang wajib dibersihkan wadah kalau dijilat. Itu redaksi hadisnya. Ini contoh kecil, Pak. Berarti ketika kita berada di tempat orang lain dan kita tidak bisa itu, jangan dikasih sing soro-soro. Alasannya melok Nabi. Akhirnya apa akibatnya? Saudara-saudara kita burumigan di sana tak sholat. Jadi melarat siapa aja nggak sholat biar you repot. Mosok benare ngosok betong kale, benare masak bebi, benare nengbi pate. Itu tak bisa saya sholat tak. Tina bonsan misan bon, mulai ke Indonesia. Bahaya. Jadi itulah rahmah namanya. Rahmah itu apa? Peduli terhadap keberadaan orang lain dan memberikan solusi terhadap kebutuhan orang lain. Dan cara kita peduli tidak memandang orang itu siapa, tapi selama bernama manusia, maka itulah. Jadi tidak ada halangan. Utamanya kita tirulah bagaimana peran sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Bagaimana itu bisa tercipta dengan baik persaudaraan di antara mereka, karena kedua-duanya baik Muhajirin ataupun Ansor sama-sama telah diikat dengan ikatan kasih sayang. Dan bagaimana ketika Rasulullah bersama para sahabat nyampe di Madinah, mereka juga bergaul bersama, berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Yahudi, baik dari Yahudinya dari berbagai suku yang ada di kalangan Yahudi. Jadi ada Bani Nadhir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Itu semuanya yang digambarkan. Maka momentum peringatan Maulid Nabi itu kita jadikan sebagai bulan memupuk kasih sayang. Dan berkasih sayang tidak pandang bulu kepada siapapun. Kalau masih makhluk Allah yang bernama manusia, bahkan melampaui dari yang namanya manusia kepada binatang pun kita harus berkasih sayang. Jadi deki ketemu ben pate polan din tetanggena pak ngalaki napanya mana beto pahyan temampun. Jadi masalah deki sampean. Silahkan. Loh, kalau sampean yang datang, sampean yang berada di satu tempat, maka kita diajarkan dalam menjaga tradisi itu, di mana bumi diinjak, di situ langit harus dijunjung. Yang penting apa yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan syariat. Maka itu yang harus dikembangkan. Silahkan bekerja sama dengan siapapun pada persoalan-persoalan urusan duniawiyah. Tetapi tidak perlu saling bekerja sama dalam urusan ibadah mahdhah. Artinya apa? Sampean tidak usah ikut masuk-masuk ke pura untuk ibadah, kecuali ada rapat, ada persoalan sosial yang diundang, ada rapat. Ini di mana? Di pura. Saya pernah kemarin di dekatnya bandara itu, pura yang paling besar dijadikan maulid di sana. Ada yang tanya bagaimana? Ya enggak apa-apa, di halamannya itu kita pinjam di situ, dikasih semuanya dari apa namanya kelian-keliannya pura itu, sama penanggung jawabnya ikut hadir semuanya di dekat bandara Ngurah Rai. Ada puranya besar, tapi kita di halamannya. Nah, artinya di situ juga harus dipahami. Toh kalau sambian mau sholat dan enggak sambian lagi ada di dalam pura, boleh enggak sholat di pura? Boleh enggak sholat di gereja? Boleh, Pak. Itu hukumnya paling pol, itu makruh. Enggak apa-apa secara hukum. Tapi yang penting memenuhi syarat, tempatnya suci, gitu aja. Dianya suci. Nah, artinya apa? Jangan se ekstrim itu. Di dalam kemasyarakatan kita, prinsipnya kita wajib saling menghargai, saling menghormati dengan siapapun sesama makhluk Allah. Itulah yang kemudian dikenal dengan prinsip, salah satu dari trilogi ukhuwah adalah ukhuwah basyariyah. Jadi di sini kan banyak ada wisatawan. Sambian, oh ini sesama Madura, ini sesama Muslim, wajib kita saling menghormati, saling menyayangi, jelas ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak ketemu Maduranya, tidak ketemu Muslimnya. Ini Islam, ini Kristen, ini Konghucu, ini Hindu, ini Buddha. Ya, tapi kita sama-sama orang Indonesia. Itulah ukhuwah watoniyah. Tapi ini orang Indonesia, ini orang Amerika, ini orang Australia. Kita wajib jaga hak-hak kemanusiaannya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Kenapa? Karena kita dengan mereka sama-sama makhluk Allah yang bernama manusia. Maka selama prinsip-prinsip ini dijaga oleh Nahdlatul Ulama, insya Allah dimanapun NU itu akan menebarkan kedamaian. Dan siapapun yang dekat dengan NU akan merasakan kedamaian. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa bingung ketika sudah bersama-sama dengan warga Nahdlatul Ulama. Sangat indah acara maulid yang jaga juga pecalang, sebagaimana kita teman-teman Ansor, teman-teman Banser juga ikut melakukan penertiban sosial
untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, bukan terlibat dalam ibadah, tapi menjaga keharmonisan sosialnya dan kerukunan antar umat beragama. Jadi itu prinsip-prinsip ta'alim di dalam Nahdlatul Ulama, kemasyarakatan di dalam Nahdlatul Ulama yang harus dijaga. Maka prinsip menebarkan kasih sayang kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Sebelum saya mengakhiri, dan nanti saya akan bersolawat dulu ya, solawat dulu ya, solawat dulu ya. Saya akan menyampaikan satu cerita. Dulu Pak, di Madura itu ada, mohon maaf yang saudara Madura, di Madura itu ada pesantren yang di pinggir jalan raya. Suatu saat ada kecelakaan, sepeda motor ditabrak truk, ada korban, penumpang sepeda motor jatuh. Santrinya lapor sama kiai, kiai izin ada korban kecelakaan, apakah mau saya bantu kiai? Kata kiainya, tanya dulu Islam apa bukan. Ditanya, Pak, sambian Islam? Dia jawab, wong sudah di sini kok masih ditanya pakainya seperti ini. Ya Islam. Lapor sama kiainya, kiai Muslim kiai, mau dibantu? Tanya dulu Islamnya NU apa Muhammadiyah. Nah, tanya lagi, sambiannya NU apa Muhammadiyah? Di Madura NU itu sudah setengah agama, kata dia. Balik ke kiai, NU kiai gimana, mau ditolong? Cek dulu NU-nya PKB apa P3 kan. Balik lagi di situ. Apa kata dia? Dulu saya P3, sekarang saya PKB. Lapor ke kiainya, kiai sudah PKB kiai, mau ditolong. Waktu itu ada konflik, kiainya bilang PKB-nya itu Gus Dur apa Pak Matori katanya. Begitu mau datang, mati Pak yang mau ditolong. Kenapa? Karena pandangan picik, dan itu bukan cara pandang Nahdlatul Ulama. Kita membantu siapapun bukan karena statusnya, tapi karena butuh untuk dibantu. Maka jangan pernah lihat agamanya, keyakinannya, budayanya, adatnya, bangsanya, tapi yang kita lihat sesama makhluk Allah yang bernama manusia. Itulah kita berkasih sayang kepada mereka semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah. Monggo para pasukan surban dan kardus. Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Mudah-mudahan semuanya dikarunia rahmat oleh Allah dan mampu menebar rahmat. Ingat, sampian yang sudah di sini sekarang kalau ditanya sampian orang mana? Jawabannya orang mana? Orang kan sampian sudah di sini sekarang. Boleh sampian jawab orang Bali. Sampian kalau dikatanya Ustaz Farid orang mana? Orang Bangkalan itu dulu. Tapi sekarang Ustadz Farid orang Denpasar. Artinya apa? Karena dikatakan sampian orang Bali, orang Denpasar, sampian punya tanggung jawab untuk menjaga Bali dan Denpasar dengan baik. Kenapa? Disinilah Allah memberikan karunia yang pelantara dari itu kita mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga sebagai rumah sendiri, sebagai tempat sendiri. Jangan pernah ini kemudian dirusak dengan cara apapun, baik dirusak secara potensi alamnya atau dirusak dengan menebarkan ketegangan-ketegangan sosial yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Karena ketika kedamaian dan kondisivitas di sini berkurang, maka sebetulnya kita mengurangi jatah penerimaan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintailah tempat ini sebagaimana Rasulullah yang pada awalnya sangat mencintai Mekah, tapi ketika pindah ke Madinah maka Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina makkata bal asyadda. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana engkau telah mencintakan kami kepada Makkah, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena Rasulullah tinggal di Madinah. Maka Rasulullah mendoakan, berkatilah seluruh orang-orang yang ada di dalamnya, penuhilah hajatnya, penuhilah kebutuhannya. Allahumma barik fi sa'iha wa muddiha. Berkatilah soknya, berkatilah mudnya. Maksudnya adalah rezekinya. Maka kalau ini sudah dipandang sebagai tempat kita, maka kita tidak akan pernah mau menciderainya dengan apapun, karena kita sudah menyatu dengan ini, dan ini adalah tempat di mana Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Itulah ta'alim daripada Nahdlatul Ulama untuk menjaga tradisi, kebiasaan, adat istiadat dimanapun kita berada. Maka lakukan sebagaimana apa adanya, junjung tinggi sebagaimana apa adanya, selama dalam tanda petik bagi kita tidak bertentangan dengan syariah. Kalau hanya bertentangan dengan cara tafsir tapi masih menemukan tafsir lain yang mengakomodasi, maka itu lebih pilih untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Maka jadikanlah tempat ini sebagai surga sebelum waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kesalahan, kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-lisan, ya daim an-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kathir, ya muniya kulli faqir, ya ma'mana kulli khaif, ya sahiba kulli farid, ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kasira wa anta alimun biha wa basir. Yassir lana kulla asir fataysir al-asir alayka yasir wa nas'aluka taysir mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Yassir lana umurana balli maqasidana haqiq amarana tamim raja'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu memohon rahmat, ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau janjikan melalui lisan Nabi-Mu, orang yang berkumpul di majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, akan Kau ampuni dosa-dosanya sebelum beranjak dari majelis tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan rahmat-Mu, antara kami dengan ridha-Mu, antara kami dengan karunia-Mu. Ya Allah ya Rabb, Engkau berikan kami anugerah yang sangat besar. Engkau tempatkan di tempat di mana kami dapat mengais rezeki dan karunia-Mu dengan baik. Ya Allah ya Rabb, jagalah tempat di mana kami berada menjadi tempat yang kondusif bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai hamba-Mu dan tugas-tugas kami sebagai khalifatullah fil ard. Jadikanlah tempat ini selalu kondusif di mana kami dapat mengekspresikan keyakinan ajaran agama kami masing-masing sesuai dengan keyakinan yang ada pada kami. Jadikanlah tempat ini tempat yang penuh kasih sayang antara seluruh penduduknya tanpa memandang agama, keyakinan, adat istiadatnya. Berikanlah kami semua yang ada di tempat ini rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk, kepada semua umat-Mu, siapapun mereka, dan jadikan kami menjaga kasih sayang ini dengan baik agar dapat kami temukan kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Ya Rabb, jauhkanlah kami dan bersama saudara-saudara kami di tempat di mana kami berada dari rasa angkuh, dari rasa ego, apalagi merasa benar sendiri hanya pada faktor perbedaan keyakinan dan faktor keimanan, sehingga mengakibatkan tidak kondusifnya lagi tempat di mana kami berada untuk mengais rizki-Mu, mendapatkan karunia-Mu. Jagalah persaudaraan kami dengan mereka, hubungkanlah hati kami dengan mereka yang akan terbentuk darinya rasa cinta dan kasih sayang, rasa peduli antara satu dengan yang lain. Hindarkan kami dari perasaan abai kepada sesama makhluk-Mu karena hanya semata-mata kami melihat pada kelompok, golongan, dan agama masing-masing. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah persaudaraan kami dengan semuanya adalah persaudaraan yang dibingkai dalam pengabdian kepadamu dengan cara kami masing-masing, dengan iktikad kami masing-masing. Ya Allah ya Rabb, berkatilah kami dan berkatilah tempat di mana Engkau tempatkan kami saat ini sebagai tempat yang kondusif, sebagai tempat yang baik, yang di sanalah kami akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta tetap dapat menjaga keimanan dan ketakwaan kami secara kuat dan utuh kepada Engkau. Ya Allah ya Rabb, persatukanlah kami dengan seluruh saudara-saudara kami, utamanya yang bergabung bersama-sama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berikanlah semangat pengabdian kepada Jam'iyah untuk kami wujudkan dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berikanlah kami mampu untuk membawa Jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh pengurus dan warganya, tapi kami persembahkan untuk kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Allah ya Rabb, kalau Engkau memandang sesuai dengan cara pandang-Mu dan ilmu-Mu bahwa kehidupan adalah yang lebih baik bagi kami, berikanlah kami panjang umur, berikanlah kami kemudahan untuk terus bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kami, serta mengabdikan dan mendedikasikan hidup kami untuk beribadah kepada Engkau. Tetapi jika dalam pandangan-Mu kematian yang terbaik bagi kami, maka akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Jangan tutup hidup kami dengan su'ul khatimah. Jadikanlah akhir ucapan kami di dunia ketika menutup ajal kami adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tutuplah kami dengan husnul khatimah dan jangan akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawasan, pandangan, nasihat yang beliau sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Dan kami mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf apabila dalam kami
menyajikan tempat dan menyajikan hidangan kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan bahwasanya kontrak amal pada malam hari ini, kontrak keliling pada malam hari mendapat 2.786.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal dan infak Bapak jemaah sekalian diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa